Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami di sini. Mimin ingin menceritakan 3 pahlawan asal Rusia atau di masa kerajaannya Uni Soviet. Beberapa pahlawan berikut ini secara terbuka mengenakan penghargaan SAR bersama dengan penghargaan Soviet di dada mereka. Meskipun secara resmi, tindakan itu tidak pernah diizinkan. Banyak prajurit tentara SAR, setelah bertempur dalam Perang Dunia I kemudian juga berpartisipasi dalam Perang Dunia II. Beberapa dari mereka memiliki keberanian dalam pertempuran yang diakui dengan dekorasi militer penghargaan Kekaisaran Rusia seperti Salib Set, George dari keempat kelas serta Orde Tanda Jasa dan Medali Soviet. Ada juga orang-orang yang setelah dianugerahi penghargaan militer tertinggi Kekaisaran Rusia dalam Perang Dunia I, kemudian menerima penghargaan militer tertinggi Uni Soviet selama Perang Dunia II. Mereka dianugerahi Salib Set, George dari keempat kelas, sehingga menjadi perwira Kalaveri Salib Set, George di Perang Dunia I, dan kemudian menjadi pahlawan Uni Soviet atas keberanian mereka dalam perang melawan Nazi Jerman. Yang pertama, Ivan Tyulenev. Dia memiliki tinggi sedang, pendek dan kekar, tetapi, pada saat yang sama, kekar, ketika di pelana, Ivan Vladimirovich berubah menjadi kentaur nyata, seolah-olah bergabung dengan kuda, adalah bagaimana salah satu prajurit mengenang prajurit kavaleri dari Resimen Dragun Kargopol kelima, Ivan Tyulenev. Dia mendapatkan penghargaan Salib Set, George kelas 4 pertamanya, yang merupakan kategori terendah dari keempat kelas, ketika pada tanggal 14 Juli tahun 1915, bersama dengan 2 rekannya, dia menyerang patroli Jerman yang jumlahnya lebih banyak, membunuh 11 tentara musuh dan mengambil 3 tahanan lagi. Dalam pertempuran berikutnya, ia mendapatkan 3 Salib Set, George lagi dan pangkat perwira yang tidak ditugaskan. Pada saat invasi Jerman ke Uni Soviet pada Juni tahun 1941, Jenderal Ivan Tyulenev bertanggung jawab atas front selatan. Sama seperti semua pemimpin militer Soviet, periode awal perang adalah bencana baginya. Dia tidak tahu cara menyerang, tetapi dia juga tidak tahu cara mundur. Dia telah kehilangan 2 tentara dengan cara yang tidak membuat resimen hilang, adalah pendapat Stalin tentang Tyulenev saat itu. Ivan Vladimirovich Tyulenev dikirim ke Ural untuk melatih divisi cadangan, yang, pada gilirannya, dia lakukan dengan sangat baik. Puncak karir militernya adalah posisi Komandan Front Transkaukasia, yang pasukannya mencegah musuh merebut Kaukasus dan mendapatkan akses ke ladang minyak di dekat Baku dan Grozny. Terlepas dari prestasinya, Tyulenev harus menunggu lama untuk mendapat gelar pahlawan Uni Soviet. Saya seharusnya terlebih dahulu menyerahkan Kaukasus dan kemudian membebaskannya. Lalu, pekerjaan komandan depan akan mendapat penilaian yang lebih tinggi, tulis Ivan Vladimirovich dengan sentuhan pahit. Pada tahun 1978, hanya beberapa bulan sebelum kematian Tyulenev pada usia ke-86, dia akhirnya mendapat kehormatan militer tertinggi Soviet. Yang kedua, Konstantin Nedorubov. Pada suatu hari di bulan Agustus yang cerah di awal Perang Dunia I, sekelompok Don Kosak, di bawah rentetan tembakan artileri dari musuh, berjuang menuju tempat pangkalan pasukan Austria dan berhasil merebutnya, bersama dengan para pelayan yang memegang amunisi. Begitulah cara Sersan Konstantin Nedorubov, yang memimpin Kosak, mendapatkan Salib Set, George pertamanya. Kemudian, ia mendapatkan 3 Salib Set, George lagi, karena menangkap 52 tentara Austria bersama seorang perwira serta berhasil merebut markas besar Jerman dengan dokumentasi penting. Konstantin Iosifovich Nedorubov juga dikenal atas keberanian dan kegagahan yang ditunjukkannya selama operasi ofensif skala besar tentara Rusia pada tahun 1916, yang kemudian dikenal sebagai Serangan Brusilov. Menariknya, selama Perang Saudara Rusia, pahlawan masa depan Uni Soviet tersebut bertempur, sama seperti banyak Don Kosak lainnya di pihak putih. Namun, setelah ditangkap oleh Tentara Merah, dia berpaling ke pihak mereka. Tak lama kemudian, Nedorubov kembali ditawan, kali ini oleh pihak kulit putih. Keberuntungan ada di pihaknya, sebagai pengakuan atas pencapaian militernya, sang perwira kavaleri Salib Set, George itu terhindar dari eksekusi. Pada waktu pecahnya perang antara Uni Soviet dan Nazi Jerman, Nedorubov mencoba mendaftar, tetapi ditolak karena usianya yang lanjut, dia sudah berusia 50-an. Ribuan tentara muda sekarat karena mereka tidak berpengalaman. Padahal,
Saya mendapat 4 salib. Set. George dalam perang dengan Jerman. Jadi, saya lebih tahu bagaimana melawan mereka. Nedorubov bereaksi secara emosional. Akhirnya, pada musim gugur tahun yang sama, ia berhasil bergabung dengan divisi kavaleri Don Cossack, di mana ia menjadi komandan skuadron. Sebagai seorang kavaleri berpengalaman, Nedorubov mengubah unitnya menjadi unit tempur erat yang sama efektifnya baik dalam pertahanan maupun dalam serangan. Skuadron itu membunuh ratusan tentara dan perwira musuh. Dalam pertempuran di dekat desa Maratukis saja, Konstantin Nedorubov sendiri sanggup membunuh 70 orang Jerman. Pada tahun 1943, Nedorubov mendapat anugerah gelar pahlawan Uni Soviet. Dia selamat dari perang dan meninggal pada tahun 1978 pada usia 89 tahun. Yang ketiga, Grigori Ageyev. Pada tahun 1915, Grigori Ageyev meninggalkan rumah ke garis depan untuk mengalahkan Jerman. Dia belum genap berusia 14 tahun. Namun, usianya yang masih muda tidak menghalanginya untuk segera menjadi kavaleri salib set. George Ageyev menerima penghargaan salib set. George pertamanya karena menyelinap ke parit Jerman, mencuri senapan mesin dengan amunisi dan menyeretnya kembali ke posisi Rusia. Selanjutnya, pria bernama lengkap Grigori Antonovich Ageyev ini juga selalu menunjukkan keberanian dan dedikasi di depan. Sebagai bagian dari unit senapan mesin, ia tetap bergabung dalam pertempuran selama berbulan-bulan. Ageyev mengakhiri perang sebagai perwira senior yang tidak ditugaskan dengan 4 salib set. George di dadanya. Selama Perang Dunia II, Ageyev menjadi salah satu pendiri Batalion Tempur Milisi Rakyat Tula. Formasi sukarelawan ini terdiri dari warga negara Soviet yang tidak tunduk pada wajib militer prioritas dan berperang melawan penyabot serta mata-mata musuh. Mereka menangkap pembelot dan perampok di belakang garis musuh. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1941, batalion-batalion tersebut dikonsolidasikan menjadi satu resimen pekerja Tula. Tula, yang terletak di selatan Moskow, memainkan peran penting dalam pertahanan Moskow pada musim gugur 1941. Melalui tempat itulah tentara Panzer kedua Heinz Guderian mencoba menuju ibu kota dalam upaya untuk menutup pengepungan kota utama Soviet dari Tenggara. Selama pertempuran untuk kota, Ageyev, yang menjadi komisaris resimen pekerja, selalu berada di garis depan, mendukung tentara yang baru direkrut, yang tidak memiliki pengalaman di garis depan. Dia memimpin pasukan ke medan perang, menyediakan perlindungan untuk mundurnya pasukan tentara Angkatan Darat ke-50 ke garis pertempuran baru. Namun, Ageyev tidak punya waktu lama untuk bertarung. Pada tanggal 30 Oktober di tahun yang sama ia terbunuh oleh tembakan senapan mesin. Kematian komisaris sangat dirasakan oleh seluruh resimen, kenang Komandan Angkatan Darat ke-50, Jenderal Ivan Boldin. Rumput kecil tempat tubuhnya terbaring sudah berada di belakang garis musuh. Bagaimana cara mengambilnya untuk menguburnya dengan penghormatan militer? 3 sukarelawan pemberani merangkak ke parit yang sudah ditangkap oleh musuh dan mempertaruhkan nyawa mereka, mencuri mayat Ageyev secara harfiah dari bawah hidung Nazi dan membawanya ke Tula. Grigori Ageyev mendapat gelar pahlawan Uni Soviet secara anumerta pada tanggal 8 Mei tahun 1965, pada malam peringatan 20 tahun kemenangan dalam perang. Itulah 3 pahlawan kerajaan Rusia pada era Uni Soviet. Semoga kalian terhibur apa yang Mimin sampaikan ini, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena Mimin juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.